Kenapa saya memilih Rumah Tahfidz sebagai jalan dakwah saya? Yang pertama, Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran di mana diturunkan, tempat turunnya Al-Quran menjadi tempat-tempat yang luar biasa. Rasul kita sebagai Rasul terakhir yang menerima mukjizat Al-Quran pun menjadi Rasul teristimewa. Dan saya pun punya harapan ketika hidup ini kita semua bersama Al-Quran, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang diistimewakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang begitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa keluarga Allah dari golongan manusia? Kata Rasulullah, hum ahlullah wa khasatuh, bahkan keluarga yang teristimewa siapa itu? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah, kita orang-orang yang senantiasa terikat dengan Al-Quran menjadi diantara penyebab, menjadi asbab hadirnya rumah-rumah Quran, pondok-pondok tahfidzul Quran, maka berpotensi, berpeluang mendapatkan reward sebagaimana yang Allah janjikan akan menjadi keluarga Allah dan keluarga terkhususnya Allah. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala lewat Rasulnya, Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita dalam salah satu redaksi hadisnya, bahwa siapa saja yang hidupnya senantiasa membaca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada setiap manusia yang senantiasa membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Masya Allah, hari dimana nanti kita mendapatkan syafaat, dan salah satu yang bisa memberikan syafaat itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala lewat Rasulnya menjanjikan bahwa setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran maka akan dipahalai oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan, 10 pahala kebaikan. Bagaimana kalau dalam satu hari kita membaca satu juz yang disinyalir kurang lebihnya 80.000 huruf, maka mempunyai potensi untuk mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah kurang lebih berarti sekitar 800-an ribu pahala kebaikan. Itu satu juz. Bagaimana kalau berjuz-juz? Bagaimana kalau di dalam rumah Quran itu hari ini ada sekitar 350 santri yang menghafal Quran, yang membaca Al-Quran? Maka saya dan panjenengan semua nanti yang akan membantu terselenggaranya program ini akan mendapatkan hak sebagaimana para santri yang membaca dan menghafal Al-Quran itu sendiri. Karena sebagaimana hadis Rasulullah, siapa yang memberikan kemudahan, memberikan pertolongan dalam sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang diberikan kepada siapa yang ditolongnya. Masya Allah. Kalau dulu kan kita tergabung dalam sebuah komunitas ya, sama teman-teman gitu. Terus waktu itu awal mula ada Rumah Tahfidz itu kan ada apa ya, kita main ke rumah temen di Semarang itu, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya ditawari di Temanggung bikin Rumah Tahfidz dong. Nah kami kan memang bukan dari pondok ya Mas, jadinya apa nggak paham apa itu Rumah Tahfidz itu. Terus kita sharing sama teman-teman, ngobrol, oh ya nggak apa-apa, bagus itu. Nah saat itu kita membuat sebuah event, dan itu menghasilkan apa ya, ada yang donasi, ada yang nitip infak ke kami, jadinya itu kita bisa membuat Rumah Tahfidz itu dari situ. Sebetulnya kalau dari niatan itu waktu awalnya tidak ada niatan sama sekali gitu kan. Mungkin semuanya simak topnya Allah, tetapi pada saat itu kebetulan Zabisa memang membutuhkan tanah, karena kebetulan saya memang kadang-kadang mengikuti pengajiannya mereka, kajian dan sebagainya waktu itu awal. Lalu mereka membutuhkan tanah, dan ada orang yang mewakafkan tanah di satu tempat itu di daerah sana, Temanggung Timur. Nah, yang jadi masalah kemudian terjadi problem untuk ketika pewakafan itu. Nah, ketika kebetulan Ustadz Heri dan Ustadz Teguh itu ngobrol sama saya di sini karena kan kita sama-sama pengajian. Nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti kayak
apa ya, ada dalam pikiran saya untuk kemudian menawarkan. Waktu itu ya nggak mikir sama sekali, saya juga kadang-kadang bingung kok iso gitu. Tapi saya omongkan sama Ustadz Heri sama Ustadz Teguh, mau nggak saya ada tanah di belakang toko ini, gitu kan? Kalau mau, walaupun tanahnya tidak terlalu besar, tapi insya Allah kalau buat pondok itu bisa. Dan mereka bilang ya Her gitu kan ya. Setelah itu baru kemudian saya ngobrol sama keluarga dan alhamdulillah keluarga mendukung semuanya dan mereka menyetujui. Jadi saya kemudian mewakafkan sama Ustadz Heri tanah di belakang itu. Kami ngadain kajian keliling sama Om Heri itu. Kenapa kajian keliling? Karena kami berpendapat bahwa teman-teman yang sedang ada masalah itu kalau untuk keluar rumah aja biasanya males, entah malu, entah takut, entah macam-macam. Padahal kalau mereka nggak mau keluar rumah itu ya gimana gitu kan, akan selalu seperti itu gitu. Akhirnya kami muter nih, besok kok si A lagi ada masalah tuh, yuk kita kajian ke sana, bareng-bareng kita kajian ke sana. Akhirnya singkat cerita kami jadi punya teman banyak nih, teman kajian banyak. Terus kami dikasih tempat di Masjid Geneng itu, Masjid Muhsin Al-Maryam itu. Akhirnya kita punya markas di sana. Kita kalau kajian kita di sana sambil ngopeni masjid di sana. Terus berjalannya waktu kami diberi amanah oleh almarhumah Butirah untuk membangun rumah tahfidz, hanya satu rumah tahfidz di Podomulyo itu. Awalnya itu kami beri nama Ya Bisa itu. Podomulyo jalan, terus akhirnya dapat di Gemoh jalan, kita dapat dia sampai jadi yang sekarang ini gitu. Jujur trauma sih, kurang lebih saya 3 tahunan trauma. Di waktu 3 tahunan itu saya jadikan sebagai waktu untuk muhasabah, sebagai waktu untuk evaluasi. Banyak hal yang saya evaluasi selama 3 tahun, baik perkara teknis, baik perkara non teknis. Jadi di waktu saya berhenti dari dunia bisnis untuk mengevaluasi, untuk tawakuf, itu momentum saya untuk merenungi kejadian-kejadian yang menimpa saya sehingga saya gagal di dalam bisnis. Setidak-tidaknya ada perkara teknis dan perkara non teknis. Yang teknis itu adalah mungkin saya masih memiliki manajemen yang buruk, saya masih memiliki berbagai macam strategi yang kurang tepat dalam berbisnis. Dalam non teknis itu banyak kaidah-kaidah syar'i, aturan-aturan main yang memang Allah larang. Saya ketidaktahuan saya langgar sehingga menjadi kegagalan itu layak mendatangi saya. Tetapi itu menjadi hal yang luar biasa saat ini karena justru dari kejadian itulah banyak hal yang akhirnya saya berubah menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Bersama teman-teman semua, mari ayo kita sama-sama berusaha untuk terus berubah menjadi lebih baik. Hari kemarin harus kita kubur dalam-dalam kalau itu keburukan. Hari ini mari kita perbaiki bersama-sama. Hari esok terus kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Saya sendiri juga menganalisa ada 2 hal besar, yaitu perkara teknis, hal-hal yang sifatnya itu pekerjaan di setiap divisi atau departemen bisnis saya yang kurang tepat saya meng-hire-nya, apakah itu produksinya yang kurang bagus, apakah itu manajemen cash flow keuangannya yang kurang sehat, apakah itu marketingnya yang kurang maksimal, dan seterusnya. Di dalam urusan psikis, dalam urusan keyakinan, dalam urusan keimanan, itu kaitannya dengan aturan syar'i yang Allah berikan kepada kita sebagai pemilik kehidupan. Banyak hal yang saya langgar di dalam kaidah akad maupun kaidah investasi. Masih menggunakan investasi dengan tanda kutip, masih ada ribawinya di dalamnya. Akad-akadnya mungkin menjadi akad-akad yang batil karena tidak sesuai dengan standar akad yang sebenarnya, dan seterusnya. Mungkin hal-hal seperti itu yang menjadi saya sadar kenapa kok saya layak untuk gagal waktu itu.
Kalau Mas Heri itu kalau mau membuat sesuatu, kalau mau menciptakan sesuatu itu totalitas, benar-benar totalitas, walaupun belum sama sekali belum tahu ilmunya ya. Jadi apa beliau itu ngangsu kawruh mengejar ilmu itu, mengejar guru itu ya. Dimanapun guru itu, dimanapun ilmu itu dia kejar, tidak pernah setengah-setengah. Untuk membuat produk yang kasarannya dijual di kaki lima gitu aja, totalitas, benar-benar dari pemilihan produk, dari SDM yang mau dia terjunkan di situ, benar-benar harus tahu apa yang paling baik lah, paling bagus itu seperti apa. Apalagi yang untuk rumah tahfidz ini, kita benar-benar nol ilmu soal agama, apalagi soal Al-Quran. Kita berguru, mencari guru, dimanapun guru itu, dimanapun ilmu itu kita cari, kita kejar gitu. Saya maksudnya kita itu kan, saya sama Mas Heri, saya waktu itu kan mendampingi ya, dari memang benar-benar yang seorang pengusaha dulunya, terus kan itu 180 derajat. Jadi saya juga waktu itu kan masih ada fase kagetnya ya, dari yang dunia banget, terus langsung berbalik arah ke yang memang belum pernah digelutinya. Awalnya sih memang kan kami ikut pengajian bareng, jadi saya cuma melihat dia sesosok muda yang punya semangat dan giroh di dalam agama. Awalnya cuma itu aja tahunya, tapi ketika saya tahu background belakangnya Ustadz Heri dengan perkenalan kami, dengan kedekatan kami, jadi kami tahu, saya gitu tahu, jadi beliau itu sebelumnya adalah seorang wira swasta, seorang pengusaha yang sebetulnya sudah sukses secara materi dan sebagainya, tapi kemudian meninggalkan itu semua untuk kemudian ngurusin yang sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip itu tidak keduniaan, tidak mengejar materi seperti materi dunia itu, enggak. Itu yang kemudian saya mantap, karena menurut saya seseorang yang kemudian meninggalkan dunia, meninggalkan materi, padahal dia sudah pada posisi di atas gitu kan, kemudian meninggalkan semua itu untuk mengejar sesuatu yang mungkin secara kacamata orang awam gitu kan, sesuatu yang tidak ada materinya, tidak ada keduniaannya, tidak ada uangnya istilahnya kan, karena kasarannya gitu. Tapi mau meninggalkan seperti itulah, itu kalau orang-orang seperti itu berarti dia memangan insya Allah berjalan untuk lurus. Artinya kalau diamanain sesuatu yang memangan yang besar ataupun itu, mereka insya Allah akan bisa memegangnya. Beliau itu memang seseorang yang ulet, punya pola pikir yang istimewa, visi yang luar biasa dari dulu. Entah itu masalah bisnis, entah itu masalah apapun yang dikerjakan. Saya sama Mas Heri kan kalau dulu itu mungkin kan cuman kedekatannya sesama jamaah pengajian gitu dan sebagainya. Tetapi sejak kemudian saya mewakafkan, kedekatan kami jadi rapat gitu kan, sehingga saya istilahnya wong awam gitu kan ngerti jerune sak jerune seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum berganti haluan, baik hati dan pikiran saya menangkap daripada Ustadz Heri, atau saya menyebutnya Ayah Heri, itu tidak berubah sampai sekarang, bahwa dia masih tetap komitmen untuk ngurusin pondok, walaupun kemudian harus dia banting setir itu kan untuk ngurusin sesuatu yang wira swasta lagi, tetapi bukan untuk dirinya, tapi untuk kas pondok. Apapun itu hitungannya sangat jelas, bisnis apapun hitungannya sangat jelas, dan beliau itu tidak suka sesuatu yang tanggung dari dulu. Jadi ketika mau membuat sesuatu, mau membangun sesuatu, entah itu bisnis, entah itu apa, itu harus yang bagus sekalian gitu. Beliau itu orangnya sangat-sangat paling saya kenal ya, yang paling bisa mengendalikan diri. Dulu iya, tapi dulu mungkin belum setingkatnya seperti sekarang. Kalau sekarang itu tingkat memaklumi kesalahan orang lain terutama itu sangat tinggi. Kalau saya melihat orang itu
misalnya salah ya, wah nggak bisa seperti ini, kita harus memutuskan ini, misal saya seperti itu. Kalau Mas Heri tidak, dia berpikirnya beberapa kali lebih lebih panjang daripada saya. Walaupun saya sudah merasa saya berpikir panjang, tapi Mas Heri lebih panjang lagi. Tidak pernah walaupun semarah apapun sama orang, untuk membencinya tidak pernah sampai benci itu sama orang. Dan selalu bisa memaklumi kesalahan, memaafkan kesalahan, memaklumi kekurangan, itu yang luar biasa. Walaupun ya bisa dikatakan orang itu merugikan, baik buat diri sendiri dan buat orang lain, tapi ya sudah, memang Allah itu selalu bisa ini, Mas Heri, itu selalu bisa mengambil positifnya dari setiap kejadian. Nah, itu misalnya itu ada orang yang melakukan kesalahan kepada Mas Heri, kepada lembaga, itu ya udah, memang Allah yang menghadirkan, mesti Allah memberikan pelajaran dari setiap kejadian ini. Dan itu dari situ, Masya Allah, sungguh luar biasa tingkat kesabaran beliau juga untuk memaafkan orang lain itu sangat, buat beliau itu sangat mudah gitu loh. Nggak pernah kok menyisakan sampah dalam dirinya, itu tidak pernah gitu. Kalau saya jarang lihat Om Heri itu sampai kelihatan raut putus asa, itu jarang. Hanya ada satu momen yang yang kelihatan sedih banget itu. Jadi waktu harus itu, rahimnya istrinya harus diangkat, itu luar biasa. Dan barengan dengan meninggalnya anak kedua itu kan, jadi lahir anak kedua itu ternyata rahimnya itu kram atau gimana, nggak bisa balik, harus diangkat gitu ya, udah harus diangkat. Itu momen yang paling Masya Allah. Recovery-nya berapa lama? Kalau recovery-nya cepet, Mas, Om Heri itu nggak sampai berlarut-larut. Justru saya malah yang ngerasain sedih lama sekali. Itu aja sih. Emang sampai ini, jangan sampai seperih apa gitu sampai waktu itu kok. Ya gitulah. Berarti saking dekatnya gitu ya. Karena gini, Mas, kejadian itu waktu Om Heri sama istri itu tidurnya di tempat saya, tinggal di tempat saya. Jadi kami tiap hari berkegiatan bareng atau itu. Jadi ya sudah benar-benar ikut merasakan. Jadi saya sebagai istrinya, sebagai orang yang dekat dengan beliau itu, alhamdulillah bisa mengikuti dan bisa menerima gitu.
Dan itu mungkin dari apa namanya, dari bawah sadar saya dulu itu ini yang saya inginkan gitu, tapi saya itu belum tahu. Dari dulu itu saya itu nggak mau dunia yang dulu ya, maksudnya yang di dunia apa namanya, usaha Mas Heri yang dulu itu kan ya agak, maksudnya saya itu kok kurang agak serak gitu ya. Tapi apa, saya itu pengen yang apa, yang lain saya, tapi belum tahu waktu itu. Nah, waktu masuk ke rumah tafid ini yang baru kita apa, membuat rumah tafid ini baru, oh ini ternyata yang saya cari, yang memang saya inginkan dari dulu itu. Alhamdulillah Allah memperjalankan kami sampai di apa namanya, di masa, di fase kita bisa membangun sebuah apa namanya, rumah tafid, sebuah lembaga dakwah ini. Dan itu walaupun perjalanannya ya harus jatuh dulu, harus sakit dulu, tapi alhamdulillah Allah apa namanya, menunjukkan kami sampai di titik ini. Seseorang yang berbuat baik kepada orang lain itu, kata Rasulullah dan kata Allah Ta'ala, sedang dalam rangka berbuat baik kepada dirinya sendiri. Misalnya contoh hadisnya Rasulullah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ini kausalitas. Siapa menolong, dia akan tertolong. Selanjutnya di dalam salah satu redaksi ayat Allah, ada di dalam Al-Quran dikatakan, in ahsantum li anfusikum. Barang siapa berbuat baik kepada orang lain, maka dikatakan oleh Allah sesungguhnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Maka hukum kausalitas itu sangat relevan dengan konsep yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Jadi hukum kausalitas bagi saya pribadi, saya sangat berpegang pada hukum kausalitas itu. Orang yang ingin sukses tentu ada penyebabnya, yaitu dia semangat bekerja, dia mau bekerja keras, dia mengaktifasi segala kemampuan terbaiknya, mau baik dari akal maupun fisiknya, untuk menjadikan kesuksesan hadir menjelma di dalam kehidupannya. Itulah kausalitas kehidupan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa setiap makhluk yang bergerak dan melata di kehidupan dunia ini, di bumi ini, di sisi Allah lah rizkinya. Maka rizki di sisi Allah itu alhamdulillah sama-sama sudah kita sepakati, dan itu bisa kita dapat dengan doa, kita bisa dapat dengan amal solih atau ibadah. Tetapi ingat bahwa Allah Ta'ala juga mempunyai sebuah kausalitas, yaitu dalam salah satu redaksi ayatnya Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib keadaan kita kecuali kita mau merubah nasib dan keadaan kita. Maka ikhtiar secara duniawi itu bagian dari kausalitas, bagian dari penyebab. Nanti Allah turunkan rizki-rizki untuk kita semua sebagai tanda bahwa kita menjalankan amanah Allah, sebagai tanda kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbisnis dengan manusia, tapi dengan konsep dan dasar landasan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, menjadi bisnis yang luar biasa. Bisnis dengan kemampuan manajerial terbaik, tetapi bisnis juga yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur dan pemilik rizki kita semua, insya Allah. Kalau dulu bisnis itu hanya seputar masalah untung dan rugi, pasti semua orang berbisnis hanya akan membahas dua hal, yaitu untung dan rugi. Bagaimana bisnis itu bisa untung, bagaimana bisnis itu terhindar dari sebuah kerugian. Tetapi kalau hari ini setelah saya lebih dalam mempelajari agama, ternyata bisnis tidak hanya sekedar untung dan rugi, juga ada kaitan eratnya, kaitan besarnya dengan surga dan neraka. Korelasinya adalah bagaimana setiap aktivitas bisnis kita bisa mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti bisa bermuara kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bisnis kita asalkan dapat untung, tetapi apa yang menjadi jalan bisnis kita mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keuntungan yang kita dapatkan justru mengantarkan kita kepada jahanam, mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Itu hal-hal yang menjadi fundamental ketika
saya berbisnis sebelum dan sesudah mengenal Islam. Selanjutnya untuk mewujudkan itu, maka secara teknis kita akan mencoba untuk menerapkan konsep spiritual company di dalam sebuah lembaga bisnis. Ada yang kemudian kita rencana mau bangun perumahan itu di daerah Tembara itu. Kemudian yang kedua untuk tropikal itu untuk urusan ikan hias dan tanaman. Bahkan sekarang untuk tropikal sendiri merambah ke kafe seperti itu. Kemudian saya juga sebetulnya baru komitmen lisan dengan beliau itu untuk tour and travel. Jadi saya punya tour and travel. Kemudian untuk yang cabang Temanggung itu saya kerjasama dengan beliau, pinginnya makanya dibikinkan kantor itu nanti di situ jugaan sebagian hasil usahanya akan masuk ke pondok juga seperti itu. Profit oriented boleh, dan bahkan ketika kita berbisnis apa itu ya menghitung laba itu ya sudah menjadi syariat, ya toh. Kita kulak berapa kita cuma pasrah lillahi ta'alanya juga jangan ditinggal. Pasrah lillahi ta'alanya jangan ditinggal, itu aja sih. Mencari rezeki dikolaborasikan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mempunyai kalimat Al-Quran itu sendiri selalu membagi kehidupan itu menjadi dua, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, ya kan? Urusan rezeki itu juga akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rizki itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengetahui konsep kehidupan itu selalu dibagi menjadi dua, maka kembali tadi saya sampaikan bahwa di dalam diri kita Allah memberikan dua perangkat hebat. Yang pertama adalah hati sebagai bermuaranya iman, yang kedua adalah otak, pikiran sebagai muaranya akal atau kreativitas. Maka perkara iman, yuk kita bareng-bareng mengetahui konsep rizki yang Allah sampaikan, yaitu rizki itu ada di sisi Allah, bisa diambil dengan doa, bisa diambil dengan amal soleh sebagai bentuk ketakwaan kita sebagai seorang hamba kepada Rabbul Izzati Jalla Jalala. Bagaimana kita mengaktifasi doa-doa kita, meminta rizki kepada Allah dalam redaksi-redaksi doa yang meminta rizki. Banyak doa yang Allah ajarkan langsung di dalam Al-Quran maupun Rasulullah contohkan dalam meminta urusan rezeki kepada Allah. Banyak juga amal soleh yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan membawa dampak rizkinya akan maksimal. Dan juga di sisi lain Allah juga memerintahkan kita untuk berikhtiar, berusaha, sebagaimana hukum kausalitas tadi, membuat sebuah skenario usaha, membuat sebuah manajerial usaha dan seterusnya, itu menjadi cara kita untuk menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi dua hal yang sudah saya sampaikan di awal, Allah Ta'ala memiliki kaidah dua hal di dalam kehidupan ini. Yuk kita cari rizki dalam dua hal pula. Satu, dengan cara meyakini apa yang menjadi janji-janji Allah di dalam doa dan amal soleh kita, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seseorang yang membuat konsep takwa di dalam hidupnya, maka Allah memberikan sebuah janji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya akan terserah Allah, akan ada di sisi Allah, akan diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaitannya dengan usaha, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan membuat usaha kita menjadi keren kalau kita benar-benar sudah memaksimalkan usaha kita untuk membuat tahapan-tahapan bisnis yang mantap. Mulai dari riset pasar, mulai dari riset produk, mulai dari marketing, mulai dari manajemen, semuanya kita aktifasi dengan maksimal. Harapannya dengan dua hal tadi, urusan keyakinan maupun urusan pikiran atau akal, semua kita maksimalkan. Semoga kita menjadi orang yang bisa benar-benar sukses dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti insya Allah. Maka dalam membangun tim solid, saya lebih mengedepankan bagaimana membangun rasa, membangun hubungan emosional yang baik di antara tim. Maka di dalam Rumah Quran Zabisa misalnya itu sebagai sebuah yayasan, maka saya menerapkan konsep leadership like a father, kepemimpinan seorang ayah, di mana harapannya kedekatan emosional antara saya sebagai pimpinan dengan tim staf-staf saya lebih dekat, hanya sekedar
dibandingkan hanya sekedar hubungan kerja, tetapi kami memiliki hubungan layaknya keluarga besar, ya. Hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara kakak dengan adik, sehingga disitulah rasa harapannya semakin kuat, rasa semakin erat terjalin, dan endingnya itu etos kerja semakin maksimal. Endingnya banyak permasalahan yang bisa diatasi, karena permasalahan-permasalahan capek, permasalahan sulitnya pekerjaan itu tim lebih siap menyelesaikannya. Tetapi kalau urusan rasa ini akan membuat berubah semua suasananya. Nah, kedepannya saya ingin kemudian Zabisa itu menjadi bukan hanya pondok tahfidz, tetapi dia bisa menjadi pondok panutan pondok-pondok yang lain, sehingga bahwa pondok yang ngurusin anak-anak yatim, pondok yang ngurusin anak duafa, pondok yang tidak tidak meminta uang bayaran baik SPP maupun apa, hanya cuman sekedar infak aja, tetapi bisa eksis dan bisa besar seperti itu. Dan juga kemudian pondok seperti itu bukan kemudian terlihat kalau pondok-pondok itu sepertinya bahwa orangnya harus santrinya kumuh, ustadznya itu terus kemudian bajunya ya cuman itu aja. Saya nggak mau. Saya pengennya pondok Zabisa itu terlihat seperti sekarang, bahwa pondok itu adalah elit gitu kan. Walaupun memang seadanya, tetapi tetap bersih, tetap rapi, tetap bagus, sehingga santri-santri atau anak-anak muda itu ketika menjadi ustadz masuk di pondok itu tidak minder. Aku apa kerja jadi ustadz ono. Biasanya kalau sekarang kan ustadz wah mesti randu duit apa itu kan. Nah, itu saya ingin adalah gengsi, karena itu mencari akhirat kok, mencari Allah gitu kan, ridhonya Allah, kok kemudian malah terpinggirkan ketika nek ngelamar anak wong, nek misalnya ustadz mesti angel pol. Nah, itu yang stigma itu yang ingin saya hilangkan dengan mengangkat pondok Zabisa ini. Saya harap anak-anak yang memang sudah masuk ke Zabisa ini, mereka hatinya di Zabisa, walaupun dimanapun mereka hatinya tetap di Zabisa, terus kemanfaatannya juga diberikan ke Zabisa lagi, walaupun nanti juga di luar mereka tetap bermanfaat. Yang saya harapkan ya tetap bisa istiqomah gitu aja sih Mas, untuk pegang ya bisa, karena memang nggak semua orang punya kompetensi untuk pegang lembaga-lembaga sosial, khususnya pondok seperti ini Mas, gitu aja sih. Enggak dumeh uangnya banyak terus bisa gitu, enggak. Dumeh punya link banyak terus bisa buat pondok, enggak. Memang kapasitas memang sangat dibutuhkan, dan saya lihat dari Om Heri itu sangat mumpuni untuk mengelola itu semua. Harapan terkait dengan Zabisa maupun Yayasan Subulus Salam Nusantara ke depan adalah benar-benar dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menambah kebermanfaatan di keumatan, semakin bertambah manfaatnya. Harapannya semakin bertambah kualitasnya, kualitas ilmu kami, kualitas keimanan kami, hingga memvibrasi di lingkungan, memvibrasi masyarakat untuk sama-sama mari kita belajar bersama-sama agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Harapannya kita semua menjadi orang-orang yang manfaat, bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk lingkungan, hingga Islam itu menjadi indah dan membuat keindahan di dalam kehidupan ini, menjadi rahmatan lil alamin, itu benar-benar bisa terimplementasikan. PR bagi kami adalah bagaimana menghadirkan situasi kami di lingkungan rumah tangga kami di Zabisa maupun Yayasan Subulus Salam Nusantara, memahami konsep-konsep kehidupan yang bisa terimplementasikan di dalam kehidupan seharian kita di dalam yayasan maupun di dalam rumah Quran Zabisa, sehingga harapannya itu pun bisa teredukasi di lingkungan. Bagaimana kita hidup ini paham konsep dan bisa mengimplementasikan konsep. Misalnya sebagai salah satu contoh, kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai sebuah konsep, karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah konsep, maka hari ini tidak hanya sekedar cukup kita paham dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu bisa terrealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu PR kita bersama.
Maka yuk mari bersama-sama kita berjuang dengan sekuat tenaga kita, dengan kesungguhan kita, agar terus bertambah memahami formula dan konsep kehidupan yang Allah pesankan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, lalu bisa benar-benar terimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh misalnya ayat Allah di dalam surat Fatir ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjun tijaratan lan taburan. Allah mempunyai konsep di dalam kehidupan ini bahwa siapa saja yang yasluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, menegakkan sholat-sholatnya, lalu menginfakkan sebagian hartanya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, silahkan asalkan faham tujuannya masing-masing. Terang-terangan it's okay, tidak terang-terangan juga it's okay, yang jangan sampai tidak terang-terangan tidak berinfak seperti itu. Maka menjalankan konsep ini terrealisasi dalam kehidupan nyata kita menjadi PR kita bersama-sama. Tidak hanya sekedar hafal ayatnya saja, tetapi ternyata itu terrealisasikan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sehari-hari kita suka membaca Quran. Kita menjadi orang yang sehari-hari kita benar-benar menegakkan sholat-sholat fardu kita dan terus menambah dengan sholat-sholat sunnah kita. Setiap hari kita, ketika Allah amanahkan rizki ada di kantong-kantong kita, ada di ATM kita, maka pastikan kita menjadi orang yang mudah untuk mendonasikan, menjadi orang yang dermawan atas harta-harta kita, karena yakin akan janji Allah, karena yakin bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah dan akan dipahalai Allah dengan pahala yang sempurna, akan dibalas kebaikan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang berkali lipat. Maka itu harapannya Yayasan Subul Salam Nusantara dan Rumah Quran Zabisa benar-benar bisa menjadi salah satu model untuk memahami konsep kehidupan dan bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata, insya Allah. Allahu a'lam, doa dari teman-teman semua, dari sahabat-sahabat semua, agar kita dimampukan saling mendoakan, insya Allah. Keinginan dan target-target yang ingin saya capai, yang itu masih dalam proses saya perjuangkan, ya sebenarnya ini adalah sebuah doa yang dulu ketika Allah memberikan saya nikmat bisa berumroh di beberapa tahun yang lalu, itu ternyata hari ini baru diingatkan sama Allah. Saya dimudahkan waktu itu berdoa di multazam dengan segala kemudahan yang Allah berikan, dan ternyata saat itu saya berdoa kepada Allah untuk membuat sebuah perusahaan-perusahaan yang bisa mensupport program-program sosial saya. Maka alhamdulillah program sosial itu sampai hari ini so far so good lah ya. Maka PR saya saat ini yang ingin saya capai adalah bagaimana menghadirkan unit-unit usaha, menghadirkan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan benar-benar bisa mengcover kebutuhan operasional di program-program sosial yang saya kembangkan di Rumah Quran Zabisa maupun Yayasan Subul Salam Nusantara. Insya Allah kita akan membuat beberapa perusahaan, dan insya Allah hari ini sudah mulai kita rintis. Salah satunya adalah Tropical Management, di bawahnya ada greenhouse, di bawah Tropical Management ada farm kuda, ada farm kambing, ada farm ikan yang hari ini sudah mulai rilis, yang insya Allah nanti akan kita kembangkan lagi banyak hewan-hewan ternak yang akan kita kembangkan di dalamnya. Ada juga resto, ada penginapan, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita naungi dalam Tropical Management. Ada juga kita baru proses ini mendirikan perusahaan bernama Ide Kita. Perusahaan Ide Kita ini akan bergerak di developer, pengembangan properti. Sudah mulai sekitar 1 tahun yang lalu saya jual beli tanah, jual beli rumah untuk bisnis properti itu, dan sekarang ini pengembangan coupling di beberapa titik yang di bawah naungan PT Ide Kita. Di dalamnya juga ada interior design, hal-hal yang kaitan dengan jasa-jasa interior juga kita baru kembangkan di dalamnya. Insya Allah ke depan kita akan kembangkan dunia otomotif, ingin mendirikan perusahaan yang di dalamnya kaitannya dengan otomotif, dealer motor, dealer mobil, salon kendaraan, detailing, dan seterusnya yang insya Allah nanti berkutat di dunia otomotif. Juga tour and travel insya Allah. Maka minta doanya dari teman-teman semua, ini semua sudah mulai kita
aktivasi, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, sehingga nanti bisa benar-benar tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan besar yang bisa membawa dampak kebaikan untuk lingkungan dan lembaga-lembaga sosial yang nanti akan bersinergi dengan kita, insya Allah. Mungkin itu target-target pribadi saya. Doa dari teman-teman semua, yuk saling mendoakan semoga kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses di kehidupan dunia ini yang akan menjadi pengantar sukses yang sesungguhnya di kehidupan akhirat nanti, insya Allah.